Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maida Nurdianti dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko yang terkait dengan suatu organisasi atau proyek, atau suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisirkan. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh risiko dan meningkatkan kinerja bisnis. Secara umum, manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Terdapat beberapa jenis-jenis dari manajemen risiko. Yang pertama yaitu manajemen risiko operasional. Manajemen ini berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko yang terkait dengan proses operasional di suatu organisasi, seperti kegagalan sistem, kesalahan manusia, kegagalan operasional, bencana alam, dan perubahan regulasi. Dan selanjutnya yaitu manajemen risiko finansial, yaitu berkaitan dengan pengelolaan dan identifikasi risiko yang terkait dengan aspek keuangan seperti perubahan suku bunga, fluktuasi pasar, risiko investasi, dan risiko kredit. Dan yang ketiga yaitu manajemen risiko reputasi. Manajemen ini berkaitan dengan identifikasi serta pengelolaan risiko yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi, seperti keluhan konsumen, skandal publik, dan citra negatif di media sosial. Dan yang keempat, yaitu manajemen risiko strategis, yaitu berkaitan dengan pengembalian keputusan dan risiko yang kerap muncul adalah kondisi yang tak terduga yang dapat mengurangi kemampuan pelaku bisnis dalam menjalankan strategi yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Yang pertama yaitu menghemat pengeluaran bisnis yang tidak diinginkan. Dapat dijelaskan bahwa manajemen risiko membantu dalam mengurangi biaya yang tidak diinginkan yang timbul dari risiko yang tidak terantisipasi. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat pengeluaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kedua yaitu menciptakan rasa aman. Manajemen risiko memberikan rasa aman kepada perusahaan dan karyawan dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Hal ini memungkinkan tim untuk lebih fokus pada strategi bisnis yang lebih efektif. Dan yang ketiga yaitu menjamin kelangsungan usaha. Manajemen risiko membantu perusahaan dalam menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko yang dapat mengganggu operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat terus beroperasi dengan efektif dan meningkatkan kesuksesan. Yang keempat, meningkatkan kinerja bisnis. Manajemen risiko membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis dengan mengurangi kerugian yang dapat timbul dari risiko yang tidak terantisipasi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan meningkatkan kesuksesan. Dan yang kelima yaitu mengurangi kerugian. Manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengurangi kerugian yang dapat timbul dari risiko yang tidak terantisipasi. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas. Manajemen risiko membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengantisipasi risiko yang tidak terantisipasi. Dengan demikian,
perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kesuksesan. Dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi serta mengendalikan risiko yang terkait dengan suatu organisasi atau proyek, manajemen risiko memiliki beberapa langkah atau proses dalam manajemen risiko itu sendiri. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko. Tahap ini melibatkan analisis operasional bisnis dan identifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi. Manfaat dari mengidentifikasi risiko adalah para eksekutif atau manajer dapat dengan cepat mengetahui informasi penting ini, sehingga dapat mengambil keputusan cepat terkait langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu menganalisis risiko. Langkah ini melibatkan identifikasi dan evaluasi atau kemungkinan terjadinya risiko pada bisnis. Hal ini membantu menentukan prioritas risiko dan mengalokasikan sumber daya untuk mitigasi. Dan yang ketiga yaitu penilaian risiko. Tahap ini melibatkan penilaian kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi. Penilaian risiko membantu menentukan tingkat kepentingan risiko dan mengukur risiko menggunakan matris risiko atau sistem penilaian. Dan yang keempat yaitu pengendalian risiko. Langkah ini melibatkan pengendalian dengan cara membatasi investasi, meningkatkan langkah-langkah keamanan, melatih karyawan, atau membuat rencana kontingensi. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan tinjauan ulang. Tahap ini melibatkan pemantauan dan peninjauan ulang risiko yang telah diidentifikasi dan dikendalikan. Pemantauan risiko membantu memastikan bahwa risiko yang telah dikendalikan tetap dalam batas yang diinginkan. Dengan demikian, proses manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh risiko dan meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian, strategi manajemen risiko. Yang pertama yaitu penghindaran risiko, yang kedua pemindahan risiko, dan yang ketiga yaitu pengurangan risiko. Yang keempat yaitu pembagian risiko, yang kelima retensi risiko, dan yang keenam yaitu asesmen risiko. Berikut ini yaitu contoh kasus manajemen risiko. Terdapat 2 pegawai bank BUMN di Klaten korupsi sebesar 9 miliar yang mengakibatkan 100 nasabah menjadi korban. Pada kasus ini dikutip dari Solo Pos Klaten, 2 pegawai bank BUMN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa kecurangan dalam pemberian kredit, pembobolan uang bank tersebut hingga menyebabkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi 2 pegawai bank BUMN di Klaten mencapai 9 miliar. Kedua pegawai itu masing-masing berinisial IH, 43 tahun, menjabat sebagai mantri, dan K, 37 tahun, selaku kepala di unit yang sama saat perkara itu terjadi. Kedua pegawai yang statusnya sudah non-aktif sejak Februari 2024 itu ditetapkan sebagai tersangka. IH ditetapkan sebagai tersangka yang memprakasi kredit terhadap sekitar 100 debitur tanpa sepengetahuan debitur tersebut. Sementara K ditetapkan tersangka karena tidak melaksanakan mekanisme proses persetujuan pemberian kredit. Mereka yang diminta keterangan yakni nasabah yang namanya dicatat sebagai debitur oleh tersangka yang mencapai 100 orang korban. Tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU Tipokor Junoto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Dari materi yang telah saya jelaskan dan dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa memang harus dilakukan tindakan tegas dan transparan, serta dilakukannya perbaikan dalam pengawasan dan pengendalian internal di bank tersebut agar tidak terjadi korupsi lagi di masa yang akan datang.
Solusi untuk meminimalkan kasus korupsi yang ada yaitu dengan meningkatkan moral dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, tanggung jawab pada kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga, bekerja, ataupun bersosialisasi dalam masyarakat. Kelangsungan hidup suatu organisasi dalam jangka panjang bergantung pada kemampuan mengelola risiko. Persaingan yang semakin ketat di pasar global telah memaksa para manajer untuk fokus mempertahankan program manajemen risiko yang kuat dengan menetapkan nilai-nilai. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau keliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.